Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tajaluna biha min ahli al-dhahir batina wa tashuruna biha bi barakati as-salih wa diana ukhra. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwarat al-ardha bi nuri syamsika kama nawwara bi rahmatik. Allahumma iftah alaina Allahumma faqihna bid-din. Allahumma yassir lana umurana marratan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa jammil li ya badi'as samawati bil fasahati thumma talinu wa qul ja'al puasa. Kayak anda selai ya teh yang makan ras antas sekarang itu ayah barulah bukan tuntas. Sok bisa ayah pertanyaan dari mentosan. Dina materi anu geus kalangkung kamari. Sok. Sugan aya sok. Saya dengan ganyol. Oh kayak deh. Ya. Sebelumnya kan perkenalkan ya sebelumnya dari kampus Institut Nahdlatul Ulama. Oh ini ya. Dari kampus Institut. Nah kita itu disuruh oleh dosen Aprodi Paris itu dari internet. Ya. Jadi ada tugas buat UAS mengenai ya ngaji kitab ini ilmu mantek. Dan ini terkait pembahasan intisas ini masuk ke ilmu mantek atau gimana? Iya betul. Lanjut. Untuk kitabnya Inkishaf, untuk kitab Inkishatul Zulam itu bisa dikomunikasikan dah KKM-nya. Silahkan. Sebenarnya seni jawabnya di apa? Cuma ya dikarenakan seperti diketahui itu kualitas kitabnya seperti itu, bisa dilihat kertasnya seperti apa, jadi agak wajar kalau harganya agak sedikit mahal. Kemarin sebelum bahasa Indonesia gitu Ya sok lah bahasa Indonesia agak karab. Kemarin ketika kitab ini baru sampai ke rumah, terus saya buka baca-baca berkaitan pembahasan sholawat. Ya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa sholawat nisbat kepada malaikat itu bukan doa, tetapi lebih kepada istighfar. Ya. Karena ini menarik karena di banyak kitab yang saya baca sebelumnya kebanyakan doa gitu. Nah ini akan referensinya dari mana, terus alasan intinya apa? Referensi tentang itu banyak.
Referensinya ya diantaranya syarah Syekh As-Sobban, kemudian juga syarah Syekh Al-Bajuri dan lain-lain sebagainya. Itu banyak referensi tentang itu. Nah, kemudian itu yang lebih enak justru, bahkan seperti insya Allah nanti kita jelaskan, kita mengambil pendapat Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam kitab Bughyatul Labib, di mana beliau mengatakan di situ bahwa lafaz salat itu bukan merupakan lafaz musyarak isyrarakan lafziyan, tapi lafaz musyarak isyarakan ma'nawiyan, yang dalam istilah ulama ahli usul sebagaimana di Jamul Jawami disebutkannya merupakan maudhu'un lil qadril musyarak, lafaz yang diwadahkan, diperuntukkan kepada al-qadril musyarak dalam artian kepada satu mana yang mana tersebut bisa tertuju kepada perkara yang banyak gitu. Sehingga berarti terjadi istirahat, terjadi ambiguitas itu bukan pada lafaz tapi pada makna. Nanti insya Allah lah ada di depan. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, dikatakan sebagai qaul tahqiq. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan qaul tahqiq lagi, qaul haq. Berarti lawanannya qaul batil. Mending disebutkan tahqiq, itu tidak terlalu ekstrim dibanding dengan qaul haq. Nah, itu nanti insya Allah dijelaskan di situ. Cuma ya perlu pengenalan dulu barangkali terkait inkisyaf. Di inkisyaf itu kita menjelaskan, di samping menjelaskan teori, kita pun menjelaskan alasan kenapa teorinya seperti itu gitu. Nanti insya Allah ya, terutama di Faslun fil Ashkal itu dijelaskan. Semacam teori dalam syakal awal itu apa? Ijabus sugra makulliyatil kubra, sugronya harus mujabah, kubronya harus kulliyah. Kenapa gitu? Nanti ada di depan. Jadi kita berpikir, bahkan hampir dalam setiap karya tulis kita, Hadutsan binimah alhamdulillahilladzi binimatihi tatimmus shalihat, kita menjelaskan yang ada di kepala itu pertama apa, kedua mengapa, ketiga kedua mengapa, ketiga bagaimana gitu. Gitu kan? Jadi semuanya harus teratur rapi gitu. Apa, mengapa gitu, bagaimana. Termasuk dalam catatan kita di Sunul Haji, di mana Sunul Haji itu menjelaskan nahwu kan, tapi tetap apa, mengapa, bagaimana ada. Terlebih gitu terkait apa dan mengapa itu satu hal yang paling mendominasi. Gitu. Apa, mengapa, gitu kan, bagaimana, kenapa? Dikarenakan ya kita berusaha supaya materi tersebut membuat tasdik. Sementara tidak akan terjadi tasdik tanpa itu. Nanti insya Allah. Bahkan di Tasyriful Mazi gitu, meskipun itu syarat, itu banyak pengejawantahan apa, mengapa, lihat aja di Tasyriful Mazi.
Jadi kita tidak ragu-ragu lagi nantinya kepada materi. Coba ada lagi. Baringan Taufik. Mahasiswa belajar kritis. Oh. Setelah dimutalaah ini inkisat bagaimana? Enak? Enak bahasa jelas. Jelasnya bahasanya? Malum bahasa orang Tasik. Luar biasa kan. Oh, coba. Ada lagi? Nah, ayah. Dan tahadusan binima ini inkisat ini sudah dikenal di percetakan Jordania juga sudah. Alhamdulillah. Ya, tapi baru kenal gitu. Mereka belum menghubungi secara langsung kepada saya. Sok silahkan, perempuan ada. Perempuan ada yang bertanya? Sebagai kabar juga tahadusan binima untuk penyusunan syarah Jauhar sebetulnya berat juga sih. Jadi kita sudah sampai di bait keempat, baru sampai di bait keempat itu baru di kisaran sekitar 80 halamanan lah. Tapi tetap pas dicek lebih ke belakang, biasalah jadi ada permasalahan-permasalahan yang dirasa perlu untuk dimuat tapi belum termuat. Bongkar lagi. Terus saya sapertoskeun gitu. Matak, saya kata mat teh. Aduh, iya euy, can asup. Bongkar lagi. Tak, ya lumayan ada leneng gitu. Itu baru sekitar 4 bait. Baru 4 bait, bukan sekitar, baru 4 bait di kisaran 80 halaman. Ya doain aja lah. Semoga Allah memberi kemudahan. Amin. Dan
lantaran nugas karaos bahwa biasanya itu dina johar itu agak-agak ngambang gitu. Sehingga ketika belum dicatat, belum banyak masalah yang terpikirkan gitu. Dalam artian boro-boro kapikirkeun gitu, kabayangkeun ge aya masalah eta teh henteu gitu. Dan kemudian setelah dicatat, oh jadi aranakan. Geuning aya ieu gitu. Biar tulisan mengambang Naon teh? anu silakan. Dalam contoh saja semacam, tidak usah kita melihat kepada yang di depan lah. Misal di bait yang kedua, amadda arbaban nuha wa rasana syamsal bayani fi suduril ulama. Ternyata baheula mah dina waktu ngaji teu kapikir. Kumaha guru bae. Amadda itu apa? Dan kemudian di situ geus we amadda geus maparin pitulung ya gitu. Cek guru teh kitu bae. Ternyata ketika sudah ditulis jadi aranakanana. Nah, eta barudak enggalkeun gitu Mas. Di dieu teh dina amadda teh aya ihtimal kana dua. Pertama, bahwa di situ terdapat pembuangan haraf athof. Nu kadua, bahwa di situ tidak terdapat pembuangan haraf athof sebagaimana zahirnya gitu. Kemudian ketika kita nyatakan di situ terdapat pembuangan haraf athof yang dibuang itu apa sih? Apakah wawu atau bukan wawu? Bisa jadi yang dibuang itu wawu dikarenakan sering terjadi pembuangan wawu. Bahwa pun bisa jadi yang dibuang itu adalah fa. Ketika yang dibuang wawu, maka ya otomatis berarti di situ ada mutlaqul jam'i. Ketika yang dibuang adalah fa, maka fa yang dibuang itu fa apa sih? Apakah fa yang menunjukkan kepada mana tarotib atau fa yang lain? Tapi yang lebih masuk barangkali fa tersebut itu adalah fa tafri'iyah. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa fa tafri'iyah itu termasuk fa atifah haraf athof. Dikatakan itu lebih masuk dikarenakan biasa di dalam perkataan musannif terkhusus semacam di Sulam ya, ada bait hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'au. Di situ ada pembuangan fa tafri'iyah. Ai fara'au. Jadi bisa saja ditakdirkan wa amadda, bisa juga ditakdirkan fa amadda. Nah, ketika di situ dikira-kirakan terdapat pembuangan haraf athof, maka berarti haraf athof tersebut imma wawu wa imma fa. Hal yang setelahnya yakni amadda itu diatofkan kemana? Maka berarti diatofkan kepada al-badi'i.
dengan alasan bahwa badi di situ merupakan silah al-mausulah, sehingga berarti fi quwwatil fi'li. Itu masuk di dalam bait alfiyah itu apa? Di dalam alfiyah masuk di dalam bait apa? Boleh mengatofkan apa? Syibhu fi'lin kepada fi'lun gitu, dan kebalikannya. Apa baitnya? Wa in anas min syibhi fi'lin fi'lah. Wa'atif ulang, bukan wa'in. Wa'atif alas min syibhi fi'lin fi'lah wa aksanis ta'mil tajidu sahla. Itu masuk di situ. Ya, di dalam Al-Quran juga kan ada semacam di surah apa? Sebelum surah sebelum surah At-Takatsur, surah Al-Qariyah. Sebelum surah Al-Qariyah apa? Al-Adiyat. Nah, itu ada di surah Al-Adiyat. Wal-Adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna. Nah, di situ kan ada mengatofkan fi'il kepada apa? Syibhul fi'li, silah al-mausulah. Ya. Nah, pun ketika di situ tidak ditakdirkan ada haraf ataf yang dibuang, maka berarti jumlah amadda itu merupakan jumlah musta'nafah, istinafan bayaniyah. Sehingga berarti jadi jawab untuk soal muqaddar, takdirnya apa sih gitu. Itu semacam Syekh Muhammad Amin itu lebih cenderung pada yang pertama, mengatakan bahwa di situ terdapat haraf ataf yang dibuang, yakni mau. Amadda itu wa amadda. Cuma yang lain semacam Syekh Ats-Tsauri mengatakan bahwa di situ tidak ada pembuangan haraf ataf, sehingga berarti jumlah amadda dan seterusnya itu merupakan jumlah musta'nafah istinafan bayani. Itu hal-hal seperti itu. Baheula mah keur can catet teu kabayang eta teh. Matak jadi maranjangan ya wajar lah. Gitu. So, ada lagi. Sacan prung. Kamari nuju ngedit gitu kan, teras muping hayang namina Syekh Muhammad Amin. Dina Google teh Syekh Muhammad Amin teh aya Syekh Muhammad Amin Asyingkiti sareng aya hiji deui gini ya kan anu ditaroskeun langsung tak akan dinarka. Marawi Syekh Muhammad Amin anu dimaksud itu mana? Anu kantos mukim di Mekah. Nu nisbatna Al-Urmi. Al-Urmi. Ya. Nisbat Al-Urmi. Dia anjeunna teh ya memang asalnya dari sono, dari Afrika, kemudian bermukim di Makkah. Sok ya kan ya? Sudah? Penyusun kitab Hadaiq. Ya.
Itu kitab nu paling fenomenal karya anjeunna tafsir Hada'iq. Sanes Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Sanes. Kitab fenomenal. Di atas saya kitab fenomenal adalah Hada'iq. Mita lepat di akhir usia nama ndak barir mita lepat di akhir usia. Hada'iq wa Raihan kan. Ya. Sabaraha 33 jilid sabaraha tafsir eta. Hada'iq teh. Ahli ilmu pisan ya teman. Meskipun ya mutakhirin pakot gitu, karena mutakhirin banget gitu. Rengalkan ya wafatnya gitu. Alat idrokat anu katilu di antaranya kasyfu. Hari kasyfu biasa ditarekakan melalui kan di kasat. Nama wayahna kasyfu mah di Allah langsung ngan pedah gitu. Barangkali mungkin tiasa oge gitu. Orang narekahan tapi narekahannya lain karena kasyfuna. Tapi karena muncul kasyfu tersebut, kucara naon soleh, rajin ibadah dan seterusnya gitu. Sudah. Eta barudak atau sering engalkeun kitu Mas. Masih ada? Sok. Kalau sudah, Akan ngapungur objek tina mantek tidak henteu sadaya Al-Qur'an janten objek mantek. ya, Termasuk ilmu balaghah ngitnya kan. ya, Berarti ayat potensi dina Al-Qur'an memang terbiasa dilakukan pendekatan dengan ilmu logika mantek gitu kan. Ayat wilayah-wilayah tentunya. ya. Ke atas. Assalamualaikum. Mohon sok enggak. Sok enggak. Sok. Duh, karunya. Jadi begini. Ulama terkait Al-Quran itu terbagi dua pendapat. Pertama, bahwa Al-Quran itu mencakup kepada hujjah iqna'iyah. Di samping mencakup kepada hujjah qat'iyah. Hujjah iqna'iyah itu liqna'il qasir. Hanya sekedar mencukupkan kepada orang yang jangkauan pikirannya pendek. Nurada baralet gitu, cek bahasa urang. Ya semacam lamun kema dicarioskeun dina mantik mah itu termasuk diantarana hujjah iqnaiyah teh khotabah. Khotabatun syirun wa burhanun jadal nanti di depan. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu cuma hanya sekedar hujjah qat'iyah maya. Teu aya hujjah iqnaiyah. Sehingga nu terdapat di Al-Quran itu cuma sekedar burhan. Nanti di depan ada ajalluhal burhan ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin. Maka baik kita melihat kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa di Al-Quran itu di samping ada hujjah qat'iyah pun ada hujjah iqnaiyah.
Maupun kita mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan di dalam Al-Quran itu cuma sekedar ada hujjah qat'iyah saja. Itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berpikir mengenai isi kandungan Al-Quran itu untuk kita khususnya orang-orang mutakhirin itu tidak boleh tidak. Harus mengetahui mantik. Harus menguasai mantik. Nyari kerepikeun jalma-jalma baheula mah. Nu pemikiran nama sihkan ibarat resi seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya terbutuh karena mantik teh. Kayak insyaallah bakal dicarioskeun di payeun. Tamatak semacam dina laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Apakah yang ada di situ itu hujjah qat'iyah atau hujjah iqnaiyah? Itu ikhtilaf ulama. Sehingga kemudian ulama ikhtilaf tentang penafsiran lafasadata. Menurut sebagian ulama yang dimaksud lafasadata itu ay la kharajata an nizamihima. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan di dalam Al-Quran ada hujjah iqnaiyah. Pendapat yang kedua yang mengatakan di dalam Al-Quran itu cuma hanya sekedar hujjah qat'iyah, maka lafasadata itu ditafsirkan dengan lam tujada. Dikarenakan ketika terjadi ta'addudul ilah, maka baik menggunakan hujjah atau menggunakan burhan tawarud maupun menggunakan burhan tamanu itu menisayakan kepada ketiadaan langit dan bumi. Gitu. Kan eta urusan menggunakan burhan taman, burhan tawarud dia akan pun ditinggal bae dina kitab-kitab ilmu kalam ya. Gitu. Aya kan Sok, mangga ya kan Sudah? Hah? Jadi dalam pengkajian Al-Quran, dalam pengkajian mana Al-Quran, jelas bahwa mantik itu sangat berperan. Riweuh lamun teh ngalakukeun pengkajian mana Al-Quran tanpa menguasai mantik. Riweuhna riweuh kacida teu riweuh kagok ya teh. Ya, barangkali hampir seimbang lah jeung riweuhna melakukan pengkajian Al-Quran tanpa menguasai karena ilmu balaghah. Gitu. Sigana hampir berimbang gitu. Riweuhna teh. Cekap? Atau masih ada? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang tinggal melihat kepada halaman 60. Wal ismu lafzun mustamalun mufradun ismun kulliyun. Masih kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dari jihad mufradat. Eta nu di laluar kalebet bae. Mal kareunge nu di laluar kalebet bae. Capek gogorokan. Wal ismu kedua yang dibahas atau yang bisa dibahas oleh mantik dari Bismillahirrahmanirrahim dari tinjauan mufradatnya adalah lafal al-ismu.
Tidak usah melebar ya. Kudu yang diketahuinya. Ismu itu kalimat ghair asliyah, asalna simbun atau wasmun gitu. Eta mah urusan sorok. Menurut mantik, bahwa lafad ismun itu merupakan lafaz mustamal mufrad isim kulli. Kenapa? Pertama, bahwa ismun itu disebutkan lafaz. Kita sudah tahu bahwa yang disebut lafaz itu apa? As-sautul mustamilu ala hurufin dhi maqati'. Suara yang meliputi kepada satu atau lebih dari satu haraf yang memiliki makhraj. Sehingga berarti yang disebut dengan lafaz itu pasti adalah suara yang muncul dari mulut manusia. Dikarenakan ya suara tersebut meliputi kepada apa? Kepada satu atau lebih dari satu haraf yang memiliki makhraj. Sementara makhraj itu cuma sekadar ada di manusia. Lantaran secara garis besar makhraj itu ada 3 secara garis besar ya. Pertama apa? Syafatain. Yang kedua lisan, yang ketiga halak secara garis besar. Di mana di situ syafatain, lisan ataupun halak itu semuanya ada di manusia. Maka berarti semacam suara yang keluar dari knalpot itu bukan lafaz. Gitu kan? Kemudian lafadznya disebut lafadz mustama dikarenakan memiliki makna. Nanti insya Allah di depan pada faslun fi mustamalil alfaz dijelaskan bahwa yang disebut lafadz mustamal itu adalah lafdzun utliqa wa yuradu bihil ma'na. Lafadz yang dimunculkan dari mulut manusia wa yuradu bihil ma'na. Bari nu dimaksud teh maknanya, bukan pelafalannya gitu kan. Sehingga berarti lafadznya cuma sekedar sebagai pengantar untuk sampai kepada mana. Yang menjadi tujuan itu adalah mana. Nanti insya Allah di depan. Sebagaimanapun di sini, lafadz ismi ulang, lafadz ismi itu merupakan lafadz yang dimunculkan dari mulut kita misalkan dengan tujuan supaya menghantarkan kepada makna. Dan ini terjadi ketika lafadz ismi ini dinyatakan sebagai kalimah asliyah. Dikarenakan terkait lafadz ismi itu sendiri itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa lafadz ismu itu merupakan kalimah asliyah, sehingga berarti ya seperti tadi punya dilalah kepada makna. Ada juga yang mengatakan bahwa lafadz ismi itu adalah kalimah zaidah, sehingga berarti lafadz ismi itu cuma sekedar didatangkan lil farqi bainal yamini wat tayammun. Ya, pembahasan tentang itu nantilah insya Allah kita tinggal dilihat di syarah Johar Maknun yang saya catat ya. Mun geus beres. Batak-bakan wis sing tareh beresna.